ini pembangunan hotel ini dilakukan benar-benar pada saat memang sedang tinggi-tingginya pandemi. Kalau di breakdown per malam mungkin jatuhnya murah sekali, nggak sampai 200.000 per malam. Nggak sampai 200.000. Betul. Kita juga ada communal kitchenette yang bisa dipakai bersama. Itu bisa diakses. Bisa diakses juga ya. Jadi memang kita ngedorong mereka untuk berinteraksi untuk membentuk komunitas tersebut. Jumpa lagi dalam podcast iNews Serpong. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang hotel dengan konsep co-living yang ada di BSD City. Pengelolaannya sangat berbeda dengan hotel pada umumnya. Selain menawarkan untuk menetap dalam waktu singkat, juga menawarkan menetap dalam waktu yang lama. Ini sangat berbeda. Dan sekarang hotel ini sudah berjalan sejak Maret awal tahun ini. Hotel ini berada tepat di jantung bisnis BSD City. Namanya Joy Live Hotel. Kita akan berbincang lebih jauh. Di sebelah kanan saya sudah hadir tamu istimewa kita. Namanya Pak Arbiter Gerhard, General Manager. Selamat pagi. Selamat datang Pak. Terima kasih. Pak, ini menarik nih secara konsep. Kita sering mendengar co-living seperti apa, tapi ini diberlakukan di hotel. Ini kita ingin dengar seperti apa sih konsepnya? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Syahrir. Joy Live BSD City ini kita memang betul baru grand opening di tahun ini, tepatnya di tanggal 10 Maret 2021. Walaupun soft opening kita sudah kita mulai di bulan November tahun 2021, tetapi fasilitas 100% baru beroperasi itu di bulan Maret 2022 tahun ini. Ya, betul. Dan memang basically memang bisnis kita adalah bisnis hotel, tetapi kami kemas dengan konsep co-living atau dikenal dengan communal living. Communal ya, living. Jadi pada dasarnya dengan pelayanan hotel seperti hotel pada umumnya, tetapi di sini kami juga ada memberikan kesempatan bagi tamu-tamu yang mau menginap tidak cuma 1 hari atau 2 hari, tapi juga mungkin yang long stay, mulai minimum 1 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Karena memang kita lihat bahwa potensi market itu ada di BSD. Ya, itu bisa datang dari, apalagi kita ada di Edu Town, di sini ada banyak sekali university terkenal, Prasetya Mulia, ada UMN, ada Swiss German University dan lain-lain. Nah, ini yang target kita untuk supaya kemudian bisa menggunakan produk kami melalui program co-living ini. Selain para mahasiswa atau student, juga para profesional yang ada di sini. Sejak dari pandemi banyak sekali individu yang bergerak di bidang-bidang kreatif yang bekerjanya secara online. Nah, ini yang kami mau coba tangkap untuk supaya bisa melakukan kreativitas juga di Joy Live BSD ini. Jadi pada intinya adalah membentuk komunitas. Tepat sekali dengan penuh kenyamanan. Betul, ya. Memang yang mau kita dorong adalah terbentuknya komunitas. Ya, itu yang penting karena datang dari berbagai macam latar belakang, minat, kemudian profesionalisme. Nah, ini kalau saling berinteraksi, kita harapkan terbentuk atau terciptanya kolaborasi kreatif di antara mereka. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan Maret resmi dibuka itu, responnya seperti apa, Pak? Ya, mungkin belum banyak hotel dengan konsep communal living atau co-living seperti ini. Jadi kami juga berada di, seperti tadi saya katakan, berada di lokasi yang tepat dengan konsep co-living ini. Dan antusias dari market juga cukup tinggi. Ya, memang betul kemarin selama pandemi masih banyak university yang belum buka, tetapi berjalannya waktu, pandemi semoga segera menjadi endemi dan berbagai macam kelonggaran dari PPKM level yang semakin turun, aktivitas yang tadinya online sekarang sudah bisa hybrid, mix antara yang online dan offline. Ya, dan ini kita juga dapat kabar baik bahwa kegiatan pendidikan juga akan segera tatap muka. Nah, ini antusiasme dari market cukup tinggi untuk
untuk memulai kembali aktivitas yang offline. Nah, ini kan soal tarif. Ya. Ini menarik karena tentu pertimbangan utama selain kenyamanan ini tarifnya cocok enggak? Ya. Nah, kalau Pak Arbiter ini menerapkan tarif seperti apa? Kita ini hotel bintang 3 dengan konsep lifestyle boutique. Starting rate kita dari 500.000 sampai 650.000 per malam. Itu dari sisi bisnis kita sebagai hotel, tetapi kita juga menyediakan program atau paket untuk long stay yang tadi communal living itu, dan ini sebenarnya yang menjadi advantage atau keunggulan karena dari harga juga affordable, hanya dengan 5,5 juta net per bulan. Ya, tetapi tidak akan diribetkan lagi dengan banyaknya tagihan tambahan. Betul. Hidden cost atau hidden expenses lainnya. Misalnya kalau kita tinggal di residen atau mungkin dormitory, ya selain kita harus bayar list per bulannya, masih ada lagi utility saya kira charge, kalau di total tidak jauh dari itu, bahkan bisa lebih. Betul, ya. Bisa lebih. Artinya kita lihat saja untuk studio saja, apartemen studio itu dengan full furnish itu rata-rata 3 juta. Belum termasuk IPA-nya, listrik, air, dan wifi. Ya, dari yang kita menjadi advantage di sini adalah all inclusive di satu bill, ya. Artinya dengan bayar 5,5 juta, no need to worry lagi soal harus bayar ini, bayar itu, karena wifi gratis karena ini hotel, kemudian pelayanan cleaning pun juga dilakukan oleh tim housekeeping dari hotel, kemudian tidak perlu lagi membayar IPL atau utility charge dan lain-lain. Ya, kita kembali pada soal fasilitas dengan tarif seperti itu. Ya. Fasilitas yang jelas di depan mata itu apa saja? Ya, ini salah satunya karena tadi yang kita dorong adalah terbentuknya komunitas. Ya. Jadi seperti yang sekarang nih, tempat kita ini sekarang di lantai 8 ini ada communal space. Ya, jadi communal space ini bisa digunakan oleh para tamu-tamu co-living untuk beraktivitas, misalnya mungkin bekerja, karena di sini juga ada co-working space. Ya, kemudian kita juga ada communal kitchenette yang bisa dipakai bersama. Itu bisa diakses. Bisa diakses juga ya. Jadi memang kita mendorong supaya space ini menjadi tempat interaksi antar tamu-tamu yang menginap di sini. Ya, dari interaksi itu kemudian mungkin mereka bisa saling bertukar gagasan dan mungkin boleh jadi timbul bisnis baru di situ. Itu yang memang kita yang kita harapkan seperti itu. Jadi tidak seperti pada umumnya residen atau apartemen ya hanya dipakai untuk individual di situ. But walaupun privasi tetap terjaga, kita ngedorong mereka untuk berinteraksi untuk membentuk komunitas tersebut. Ya, tampaknya sangat menarik. Artinya dengan tarif yang saya kira sangat terjangkau, lalu kemudian fasilitas yang ditawarkan. Nah, pertanyaan saya, ini berapa kamar yang ditawarkan? Ya, kita di sini total ada 136 kamar. 136. Ya, terdiri dari 2 tipe kamar, ada yang kategori paling bawah itu ada superior dan kemudian yang paling tinggi ada deluxe, kamar deluxe. Selain dari seperti hotel pada umumnya, kita juga ada facility untuk mengakomodir kegiatan meeting. Di lantai 11 kita ada semi ballroom yang bisa mengakomodir 150 orang sampai 200. Kemudian di lantai 8 juga ada ruang meeting kecil. Jadi space yang ada di kita ini bisa diakomodir untuk kegiatan, baik itu kegiatan meeting, social event, ataupun kegiatan komunal lainnya. Nah, kalau kita lihat pengunjung dalam rentang Maret sampai saat ini, bisa nggak dipetakan ini mahasiswa, pengunjung umum, atau pebisnis, seperti apa, Mas? Iya, kita ini kan sedang kembali lagi ke, kalau dulu kita bilang new normal. New normal. Ya, new normal. Kalau saya bilang ini lebih, kita sih berharap kita kembali lagi seperti normal yang pada umumnya seperti dulu sebelum pandemi. Ya. Dan memang karakter dari bookingan kamar itu juga mempengaruhi segmen market yang ada di sini. Corporate, walaupun masih kecil di segmen corporate, karena mungkin masih banyak perusahaan yang kemarin-kemarin masih work from home dan lain-lain, tapi corporate segmen ini juga sudah mulai ada di sini.
Kemudian tadi yang co-living banyak tidak cuma dari mahasiswa atau student, tapi juga dari profesional karena banyak seperti saya bilang tadi, banyak orang-orang kreatif yang mungkin kemudian melakukan bisnis sendiri, bisnis online sendiri, ya, yang mungkin tidak membutuhkan kantor, betul, tapi mereka butuh suasana yang lebih mendukung mereka dalam berkreativitas. Nah, ini dari market segmen ini juga banyak. Selain juga tentunya of course bisnis di hotel yang masih bisa banyak memberikan kontribusi datangnya dari pemerintahan, dari government. Itu juga ada di sini. Selain dari, kalau yang kami lihat di sini, market di area BSD terutama ataupun Tangerang pada umumnya juga minat staycation juga lumayan tinggi. Saya tertarik dengan angka yang Anda sebut tadi, tarif yang dipasang untuk hotel ini. Dari segi angka-angka 5,5 juta sebulan, gimana itu? Rasanya kok angkanya nggak masuk, apa nggak salah tuh, Pak? Iya, kalau di breakdown per malam mungkin jatuhnya murah sekali, nggak sampai 200.000 per malam. Nggak sampai 200.000. Betul. Tapi sebenarnya tujuan kami itu kembali lagi seperti itu, kita pengen komunitas ini terbentuk. Nah, dengan terbentuknya komunitas ini, tentunya konsumsi tidak hanya pada penyewaan kamar, ya, akan berdampak kepada konsumsi food and beverage tentunya. Ya, dan dari sini traffic orang dan untuk kemudian awareness mengenai properti ini, mengenai Joylift BSD City ini pun juga akan semakin tinggi. Ya, so intention orang akan beragam untuk datang ke Joylift. Mungkin mereka karena sudah pernah kesini beberapa kali, menyukai konsep hotel ini, kemudian mempunyai rencana untuk melakukan aktivitas lainnya, mungkin social event ataupun mungkin punya kegiatan gathering lainnya. Betul. Jadi ini akan berdampak terhadap konsumsi lainnya, produk-produk kami lainnya. Jadi tidak hanya sekedar kamar, tapi kami meng-attract-nya melalui terbentuknya komunitas ini dulu, seperti itu. Jadi kalau hanya melihat hitungan per malamnya murah sekali. Betul, ya. Susah untuk dihitung itu. Iya, betul. Tapi ya jangan lihat hanya di situ. Mereka akan stay selama sebulan. Betul. Apalagi bisnis hotel ini kan kita bicara long term. Ya kan, bisa betul. 20 tahun, 30 tahun ke depan ya. Nah, tapi pertanyaan saya berikutnya, kenapa Anda memilih BSD sebagai base camp hotel di sini? Ya, kami itu memang sudah melakukan banyak observasi juga. Ya, kenapa kemudian termasuk dalamnya adalah analisa terhadap bisnis. Kenapa kemudian dia memilih lahan di BSD bukannya malah di Jakarta? Ya, karena mungkin ada dua faktor sebenarnya kalau kita bicara Jakarta sebagai tempat atau pusat bisnis. Ya, di situ marketnya memang ada. Tetapi yang bermain pun juga banyak di sana, ya kan. Tapi kalau kita melihat BSD, terutama yang kota mandiri yang menjadi satelit daripada Jakarta, dengan visible akses baik ke Jakarta maupun ke airport, ini sangat strategis. Nah, ini yang kemudian sekarang dengan hektiknya Jakarta, dengan kemacetannya Jakarta, bahkan banyak yang kemudian memilih, ya kenapa nggak di satelitnya Jakarta aja kita beraktivitas seperti itu. Jadi paling tidak, dan yang berikutnya lagi di sini juga lokasi untuk tempat tinggal, tempat tinggal, dan jadi kita bisa dapat baik itu dari market pebisnis maupun juga dari residensial yang tinggal di sini, sekitar area sini. Dan ditambah lagi mungkin Pak, karena memang di sini banyak sekali university yang memang termasuk, saya bisa katakan universitas terkenal tuh banyak sekali yang ada di sini, di kawasan Serpong dan BSD ini terutama. Ya. Jadi dulu kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang selalu disebut adalah Depok. Betul. Depok itu masalah
Ya, yang lalu. Sekarang untuk bicara pendidikan Ya. ya di daerah BSD sini. betul. Ya, Yang menarik begini Bang, kadang-kadang saya bercanda sama teman ya, yang mau datang ke Serpong, bisa nggak aku main ke Serpong? Boleh aja. Tapi saya tanya dulu, ya, paspor Anda masih hidup nggak? Masih berlaku nggak? Artinya saya ingin menunjukkan bahwa di wilayah ini Ya. sebuah wilayah yang sangat bertumbuh pesat. betul. Ya. Nah, Dan yang menjadi highlight kami juga karena memang walaupun bertumbuh sebagai kota mandiri, tetapi faktor-faktor lingkungan hidupnya tetap diperhatikan ya, dengan konsep green city dan lain-lain ya, digital hub di sini, pusat digital. Iya. Ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan semangat kami sih, karena kami juga Iya. kalau lihat dari fasad kami, dari konstruksi sipil kami, ini kami juga lebih banyak kalau di bawah tadi di restoran kami konsepnya alfresco yang terbuka, ya, Lebih terbuka. terbuka. Kemudian di sini communal space juga ini juga terbuka. Kemudian koridor kami pun juga bukan koridor dengan AC karena memang konsep tropikal yang terbuka juga. Dan ditambah lagi di kamar pun kami sudah tidak menggunakan lagi mineral water dengan kemasan plastik. Ya, jadi seperti hotel pada umumnya ya. Iya, betul. Ya, jadi kami menggunakan teknologi reverse osmosis yang merubah air yang disuplai oleh PDAM menjadi air yang bisa diminum. Dan ini jadi kami cuma menyediakan botol di dalam kamar, dan ini pun akhirnya tidak membatasi tamu-tamu untuk mau mengambil atau mengkonsumsi mineral water seberapa banyak pun. Seperti itu, dengan gratis tentunya. Salah satu keistimewaan yang betul. ditawarkan. Tapi menarik juga, ini kita lihat kondisi dalam 2 tahun terakhir ini, pandemi COVID-19. Yang paling menderita salah satunya adalah sektor hotel. Betul. Nah, ini kan meskipun beroperasinya udah mulai agak dingin, tapi kan persiapannya itu gimana Anda menyikapinya? Ya, memang betul tadi Pak Syahrir, paling berdampak di bidang pariwisata terutama hotel. Ya, terutama hotel. Dulu pilihannya kalau hotel ini mau jalan terus, cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi karena revenue nggak ada yang masuk. Iya. Ya kan? Tapi kalau ditutup pun akan lebih sulit lagi pada saat nanti kembali dibuka. Kita bicara soal image, kita bicara bagaimana re-maintain kembali peralatan dan mesin-mesin, itu juga high cost juga pada akhirnya. Ya. Tapi sebenarnya kita bersyukur karena pandemi ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua dalam memanage people terutama, kemudian dalam melihat peluang bisnis baru. Kemudian saya melihat juga kejelian dari owner pada saat ini pembangunan hotel ini dilakukan benar-benar pada saat memang sedang tinggi-tingginya pandemi. Ya, tetapi kejeliannya melihat peluang bisnis bahwa ini akan segera bounce back kembali lagi menjadi bisnis yang memberikan hasil yang bagus. Ya. Nah, tentunya banyak hal yang kita siasatin lah selama pandemi ini, dan poin plus dari pengalaman kita selama pandemi seperti misalnya kita menjadi lebih aware terhadap higienitas, kebersihan. Nah, ini memang sebenarnya sebelum pandemi pun juga itu hal yang mutlak, absolut oleh setiap hotel untuk menjaga itu. Tapi dengan adanya pandemi kita jadi lebih aware lagi. Nah, ini seperti itu. Tapi jangan-jangan karena pandemi ini Joylive Hotel ini melahirkan konsep baru, co-living itu. Ya, sebenarnya salah satunya itu juga. Salah satunya itu karena memang kita melihat bahwa dulu banyak yang work from home, ya kan. Kemudian dari begitu tingginya tingkat layoff di berbagai industri, mendorong orang untuk lebih berkreativitas dan menjadi seorang entrepreneur. Betul. Nah, pada saat dia menjadi seorang entrepreneur, baik yang entrepreneur yang sifatnya digital atau yang sifatnya online ataupun offline segala macam. Nah, ini mereka membutuhkan tempat yang bisa mendukung itu. Nah, ini kemudian kami mengakomodir hal tersebut. Kami melihat ada peluang di situ. Ya, sekarang banyak sekali yang entrepreneur yang bikin startup, bikin aplikasi ini itu dan segala macam. Dan tidak perlu bikin kantor. Betul. Sudah tersedia di Joylive ini. Betul. Ya. Sekarang kan ini pandemi COVID-19 ini sudah melandai. Ya. Artinya udah kebayang ini apa yang akan terjadi. Ya. Nah,
Seperti apa langkah Jollibee yang mengantisipasi? Oke, ini kabar baik sekali ya. Kita sudah mau menuju endemi, ya, walaupun belum di-announce secara ofisial bahwa sudah endemi. Tetapi seperti tadi saya bilang hikmahnya besar sekali. Salah satunya adalah awareness kita terhadap kesehatan, terhadap hygiene semakin kuat. Dan kalau dari internali sih kita belajar dari bagaimana memanage people. Kita mendorong tim kita untuk mempunyai multi skill, ya, karena supaya mereka bisa bertambah skill dan knowledge-nya, mereka bisa semakin berkembang lagi. Tetapi yang paling penting bagaimana mereka bisa lebih tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan tamu di hotel secara lebih cepat. Misalnya begini, misalnya seorang engineering, kami latih juga untuk dia bisa menjadi barista, bikin kopi dan lain-lain. Engineering dilatih. Iya. Untuk bisa menjadi barista. So, dia tidak hanya sekedar bekerja di sectionnya dia saja. Tapi pada saat mungkin sedang rame, kenapa tidak dia juga bisa bantu di bar. Karena dia kan mungkin tidak setiap jam melakukan pekerjaan di sectionnya dia. Ya, itu buat para tamu akan lebih cepat terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, pelayanannya, dan buat si individu atau si staff ini juga dia memperkaya dia untuk dari sisi skill maupun knowledge juga. Gitu. Kita tinggal bagaimana bersiap setelah memasuki era pandemi ini. Sudah berakhir. Buktinya pemerintah kabupaten ini, Kabupaten Tangerang, sudah menutup tempat isolasi terpadu di Hotel Yasmin yang dipakai. Jadi sudah ditutup karena sudah tidak ada pasien. Jadi berita baik berarti. berita baik. Terima kasih Pak Arbiter sudah menyediakan waktunya meskipun sangat sibuk. Ini sebuah kehormatan. Terima kasih bagi waktunya. iNews Serpong. Pemirsa, jadi Jollibee ini memang sebuah konsep hotel yang sangat menarik. Anda bisa bermalam dengan waktu singkat, tapi juga dengan waktu lama, tergantung kebutuhan Anda. Dan di hotel ini, komunitas akan saling bertemu. Bukan tidak mungkin akan melahirkan bisnis baru. Hotel ini berada di jantung bisnis BSD City. Anda tinggal jalan kaki ke AIS BSD, atau ada sebuah mall besar yang ada di sampingnya. Semuanya bisa Anda lakukan dalam waktu sekejap. Sekali lagi terima kasih kepada Terima kasih Pak Syahrir, terima kasih sudah menyiapkan waktu ini. Salam sehat.